Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya terhindar dari virus corona. Amin. Anak-anakku semuanya, di pertemuan kali ini atau video kali ini kita akan membahas tentang kedaulatan NKRI. Biasanya kita menyanyi lagu-lagu nasional, kali ini kita ganti dengan pantun. Pantun juga sebagai sikap nasionalisme. Ada orang tua, jangan lupa ucap permisi. Jangan mengharap empati. Nasionalisme, patriotisme adalah jiwa kami. Pancasila, NKRI, harga mati. Anak-anakku, perhatikan, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, maka kita ada sebagai pembuka ya. Silakan dilihat di samping ini ada video, nanti kita klik. Gimana videonya? Asik kan? Udah punya gambaran tentang kedaulatan? Kita dalam hal ini akan membahas yang pertama adalah pengertian kedaulatan. Yang kedua adalah sifat kedaulatan. Yang ketiga adalah teori kedaulatan. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Pengertian kedaulatan. Pengertian kedaulatan menurut bahasa adalah yang tinggi. Kemudian kedaulatan menurut para ahli, salah satu tokohnya adalah John Bodin, mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Berdasarkan itu pula, berarti kedaulatan adalah kekuasaan untuk membuat sebuah peraturan, mengelola negaranya sendiri. Tentunya negara yang berdaulat memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam itu apa? Kedaulatan ke dalam adalah bagaimana suatu negara itu bisa mengelola dirinya sendiri atau bisa mengatur dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain atau intervensi dari negara lain. Nah, bagaimana kedaulatan ke dalam itu? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar adalah kedaulatan yang dimana negara itu bisa bekerjasama dengan negara lain. Kedaulatan keluar, salah satu contohnya yang pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, presiden dengan persetujuan DPR dapat menyatakan perang, membuat perdamaian, mengangkat duta dan konsul, atau menerima duta dan konsul luar negeri untuk Indonesia. Itu makna dari kedaulatan. Bagaimana? Sudah paham tentang kedaulatan? Selanjutnya, yang kedua yang kita pelajari adalah sifat kedaulatan. Kedaulatan sendiri memiliki sifat. Ada 4 sifat. Yang pertama adalah asli. Kedaulatan asli dalam Kamus Besar Indonesia, asli berarti bukan campuran, bukan peranakan, bukan salinan. Sehingga dapat dikatakan sifat asli kedaulatan tersebut tidak berasal dari kedaulatan yang lebih tinggi atau kedaulatan yang lain. Misal, kedaulatan berada di tangan rakyat dan di tangan presiden, berarti di situ ada campuran. Itu tidak, karena kedaulatan Indonesia adalah asli, hanya satu. Selanjutnya adalah kedaulatan yang bersifat permanen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, permanen memiliki arti tetap. Dengan demikian, kedaulatan yang bersifat permanen itu berarti tetap, tidak berubah-ubah. Semenjak adanya negara itu, berarti kedaulatan tidak berubah-ubah. Misal, tahun 2009 yang menjabat presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 2014 yang menjabat presiden adalah Jokowi Widodo. Berubah-ubah pemimpin atau presiden dari Indonesia, tapi kedaulatannya tidak berubah. Itulah yang disebut dengan permanen. Selanjutnya adalah kedaulatan yang ketiga, bersifat
tunggal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunggal berarti satu-satunya. Dapat disimpulkan kedaulatan yang berarti tunggal, maka satu-satunya yang ada di negara tersebut. Tidak ada lagi kedaulatan yang menyamai, menyerupai, atau yang mengalahkan dari kedaulatan tersebut. Yang terakhir, kedaulatan bersifat absolut. Kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, absolut berarti tidak terbatas, bersifat mutlak, sepenuhnya. Artinya apa? Dalam konteks kedaulatan, sifat absolut ini, kedaulatan tidak dibatasi oleh kedaulatan lain atau oleh kekuasaan yang lain. Tuh, kedaulatan Indonesia adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, maka tidak dapat dirubah atau diganti dengan kedaulatan di tangan rakyat dan berdasarkan presiden dan berdasarkan DPR dan berdasarkan MPR, tidak dapat dirubah. Yang terakhir, kita akan belajar yang terakhir adalah teori kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan teorinya adalah kedaulatan Tuhan. Apa sih yang disebut dengan teori kedaulatan? Teori kedaulatan Tuhan adalah adanya seorang yang dianggap menjadi jelmaan Tuhan atau dewa. Berarti sumbernya, hukumnya berasal dari Tuhan, tetapi penyampaiannya, pelaksanaannya melalui seorang raja atau seorang yang dianggap menyerupai Tuhan atau dewa. Salah satu contoh adalah Raja Airlangga. Dia dianggap menyerupai Dewa Wisnu. Selanjutnya adalah teori kedaulatan raja. Ini muncul karena ada teori kedaulatan Tuhan. Tetapi di sini sumbernya teori kedaulatan raja bersumber dari raja itu sendiri, bukan dari Tuhan atau yang lain. Raja dianggap dudukannya lebih tinggi daripada konstitusi atau peraturan yang ada, sehingga apapun yang dikatakan raja wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pengikutnya atau rakyatnya. Selanjutnya adalah teori kedaulatan negara. Negara berarti sumber hukumnya dari negara itu. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Kedaulatan timbul bersama dengan berdirinya suatu negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang tertinggi. Negara mampu menciptakan hukum. Berarti hukum dibuat negara. Negara tidak harus patuh pada hukum, karena hukum dibuat oleh negara. Itulah yang disebut dengan teori negara. Salah satu yang menggunakan adalah Jerman pada masa Hitler. Selanjutnya adalah teori kedaulatan hukum. Apa sih yang disebut dengan teori kedaulatan hukum? Berdasarkan pemikiran ini, teori ini kekuasaan hukumlah yang mengatur dari sebuah negara tersebut. Negara yang menerapkan teori antara lain adalah Amerika Serikat. Yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini adalah berdasarkan pemikiran ini, rakyat menjadi sumber hukum. Apapun yang dilakukan oleh sebuah negara harus mendapatkan persetujuan dari rakyat. Ciri dari kedaulatan rakyat adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, Indonesia menggunakan teori yang mana? Pertanyaannya itu kan. Indonesia adalah menggunakan teori kedaulatan rakyat. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Di sini dapat disimpulkan semuanya, kedaulatan adalah sistem pemerintahan yang berlaku di suatu negara yang digunakan untuk menjalankan kebijakan, program, kemudian menjalankan strategi suatu negara dan seterusnya. Itulah fungsi dari kedaulatan. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari tentang hakikat dan teori kedaulatan, mari perhatikan soal ini untuk menguji pemahaman kita. Kemudian bisa mencari referensi di mediaku atau elektronik yang lain. Anak-anakku semuanya, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Semoga semua yang kita lakukan hari ini menjadi ilmu yang barokah. Sebagai penutup, teringat jam istirahat, teringat pula bekal nasi. Kalian adalah pemuda yang hebat, yang selalu berprestasi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.